Bapa yang di surga, tapi juga Bapa yang sungguh kami imani hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati akan kehadiran kami, persekutuan kami pada saat ini. Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong setiap kami dalam kami memahami akan sabda-Mu. Tuhan berkati baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu, sehingga Tuhan kami boleh mendapatkan pencerahan daripada sabda-Mu itu sendiri. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, malam Bapak Ibu sekalian dan saudara remaja yang dikasihi Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah dimulai kemarin, yaitu kita akan membahas tentang hukum yang keempat dari hukum Allah. Nah, namun sebelumnya saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian mencoba mengingat beberapa hal yang mendasar yang karena saya perhatikan ini juga tentunya ada yang kemarin tidak hadir, setidaknya memahami konteks hukum Tuhan itu diberikan. Jadi kemarin sudah sampaikan bahwa berbicara tentang hukum Tuhan, ini bukan berbicara tentang soal boleh atau tidak boleh. Ini bukan bicara soal ini dosa atau tidak dosa. Tetapi kita perlu memahami bahwa hukum Tuhan, 10 perintah Allah, diberikan dalam konteks bahwa Allah melakukan perjanjian dengan umatnya untuk membentuk sebuah komunitas, yaitu umat perjanjian. Nah, itu artinya bahwa hukum Tuhan, 10 perintah Allah ini diberikan dalam rangka untuk kelangsungan hidup. Jadi ini bukan sebagai alat untuk apa? Untuk menghukum orang, untuk mencari kesalahan orang, bukan itu. Tetapi justru 10 perintah Allah diberikan untuk membawa supaya ada kelangsungan hidup sebagai umat pilihan Allah. Nah, itu artinya bahwa 10 perintah Allah perlu dilihat dalam konteks tujuan, yaitu untuk memelihara dan membangun kehidupan. Kemarin juga saya sampaikan bahwa 10 perintah Allah ini diberikan bukan sesuatu yang tiba-tiba datang dari langit makbok begitu, tidak. Tetapi 10 perintah Allah itu diberikan lahir dari sebuah konteks kehidupan, keseharian masyarakat Israel. Nah, dari situlah kemudian 10 perintah Allah itu bagaimana bisa dihidupi. Nah, berikutnya juga Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan bahwa berbicara tentang 10 perintah Allah, ada berbicara tentang undangan untuk hidup merdeka. Ya, jadi kalau kita mendengar kata hukum, maka pikiran kita selalu punishment, betul ya? Nah, padahal bukan demikian. Tetapi 10 perintah Allah diberikan justru merupakan undangan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Merdeka dalam konteks diri kita secara personal, tapi juga merdeka dalam kehidupan secara komunal. Karena apa? Karena dari sanalah kemudian hak hidup manusia itu dihargai. Nah, kalau kemarin kita bersama-sama sudah mempelajari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ketiga, dan itu semuanya bermuara kepada Allah. Nah, sekarang kita mulai mencoba melihat tentang hukum yang keempat, yaitu next. Ya, hukum yang keempat yang berbunyi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kalau kita coba cermati dari perintah ini, yang pertama Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa Sabat ini adalah dalam bahasa Ibrani itu memiliki arti yaitu istirahat. Ya, istirahat berhenti. Nah, lalu kemudian kapan itu berhenti? Kalau kita sebagai pengikut Yesus kita memahami bahwa hari Minggu di mana kita berbakti sebagai hari Sabat, begitu ya. Tetapi sebetulnya kan Sabat itu jatuhnya pada hari
Sabtu. Karena itulah hari yang ketujuh. Kalau kita lihat kalender, maka kita mengawali hari itu dengan minggu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita mencoba melihat tentang apa Sabat ini sebagai hari yang beristirahat, ternyata di dalam perjalanannya hukum Sabat ini mengalami akan apa? Distorsi yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, khususnya di kalangan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena hakikat daripada Sabat itu kemudian ditambahkan berbagai macam aturan details, begitu ya. Ya, masyarakat agraris itu artinya bahwa mereka memiliki akan sebuah ritme tentang tabur dan tuai. Dan itu artinya Bapak Ibu sekalian, masyarakat agraris memiliki pola kehidupan yang boleh dikatakan ritmenya nyaris sama begitu ya, tergantung daripada bulan sehingga kapan mereka tanam, kemudian menuai dari hasil yang ditanam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, menurut saya merupakan sebuah tantangan tersendiri ketika kita mencoba membahas tentang Sabat itu dalam konteks masyarakat sekarang ini yang disebut dengan masyarakat yang multi profesi. Kita yang hidup pada abad ini, kita tidak lagi melihat bahwa masyarakat ini ada masyarakat yang satu profesinya dalam kehidupan masyarakat agraris, tetapi multi profesi. Ya. Tetapi juga Bapak Ibu sekalian ini menyangkut soal status ekonomi. Jadi kalau berbicara soal Sabat juga berbicara tentang perlu diperhatikan tentang status ekonomi. Kalau itu dikatakan hari Sabat adalah berhenti, ya, berhenti beristirahat, maka bagaimana dengan yang status ekonominya yang tidak sama? Mungkin bagi orang yang status ekonominya di level yang tinggi, mungkin tentunya berbeda dengan mereka yang ada di bawah. Tetapi juga terkait dengan status sosial. Ya. Nah ini juga menjadi sesuatu yang berbeda. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mau masuk dulu kepada berikutnya, next. Oke, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata adalah bahwa hari Sabat itu adalah hari yang berbicara soal beristirahat dan ternyata ini ada dalam sebuah kompleksitas kehidupan. Yang tadi saya katakan bahwa ini menyangkut soal perbedaan status sosial, perbedaan status ekonomi, lalu juga multiprofesi. Maka di sini yang perlu dicermati adalah bagaimana Sabat ini harus dipahami bagi orang yang ada di dalam status perekonomian yang rendah, pas-pasan, kalau tidak bekerja, tidak makan. Itu artinya bahwa kalau dikatakan kamu harus beristirahat, tapi yang seperti apa? Karena kalau mereka tidak bergerak, maka tidak mendapatkan uang. Atau kemudian bagi orang yang sistem kerjanya adalah shift-shiftan jam kerja. Yang tidak lagi melihat tentang perputaran baik itu jam maupun juga soal hari. Ya. Nah tentunya di Jakarta ini misalnya konteks mungkin di perusahaan-perusahaan ya dengan shift tertentu. Saya sebagai orang yang berasal dari Jawa Tengah di daerah sekitar Kudus begitu, saya melihat misalnya pabrik rokok ya, Jarum, Noyorono dan sebagainya. Untuk shift-shiftan itu bisa terjadi pada tengah malam, jam 2 malam. Ya. Nah itu artinya Bapak Ibu sekalian bagaimana dengan ketika dikatakan Sabat itu yang seperti apa? Lalu kemudian Bapak Ibu menurut saya ini juga perlu dicermati. Pandemi mengubah segalanya. Bahwa cermati Bapak Ibu sekarang ini berbicara soal kerja, mungkin juga dari Bapak Ibu ada yang demikian, bahwa setelah pandemi orang tidak lagi terkait dengan tempat. Itu berarti tidak terkait dengan jam kerja. Ya. Nah, teman saya dia seorang arsitek dan dia bekerja di sebuah lembaga di bawah UGM.
Maka dia mengatakan bahwa sekarang ini sejak pandemi dan sekalipun sekarang sudah mulai pulih kembali, dia bekerjanya dari rumah. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, orang tidak terkait dengan tempat. Itu artinya tidak lagi menyangkut soal jam kerja. Tetapi juga cermati Bapak Ibu. Ketika orang tidak lagi bekerja harus ke kantor, maka apa yang disebut dengan jam kerja itu menjadi sangat fleksibel. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan Sabat? Bagaimana Sabat itu mesti harus dipahami ketika kita ada dalam sebuah kompleksitas kehidupan ini. Nah Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mari kita bisa mendiskusikan, membicarakannya, tidak perlu dihitung begitu ya. Tapi cukup dengan 3 orang, 4 orang di sekitar kita. Apa yang muncul di dalam pemikiran Bapak Ibu ketika berbicara tentang Sabat ternyata konteksnya seperti ini yang berbeda dengan di awal ketika Sabat itu diberikan. Mari silahkan Bapak Ibu dengan yang di sekitarnya kanan kiri. Silahkan. Bareng bertiga, berempat ya. Baik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mencoba memberikan respon dari hasil diskusi kita. Mari siapa yang ingin men-sharingkan supaya mic bisa diedarkan untuk kemudian kita bisa mencoba mendengar. Oke silakan Pak. Maaf mic bisa ditolong yang satunya tidak hidup supaya bisa karena ini direkam ya. Selamat malam Pak. Malam. Kalau kita bicara dari konteks jam kerja ya Pak ya. Sekarang ini kan masyarakat kita juga kerjanya kebanyakan di mall ya Pak ya. Kalau di mall kita hitung hari Sabat harusnya hari Sabtu kita libur. Okay. Ya Pak ya. Kalau di mall kan Sabtu Minggu memang dibutuhkan sama perusahaan karena toko ya. Kalau nggak masuk mungkin dapat pemotongan gaji. Gitu. Jadi apa yang seperti Bapak tadi katakan kalau tidak kerja, tidak makan karena Sabtu juga ada 4. Ada 4 dalam 1 bulan Pak ya. Gimana tuh Pak? Gitu menurut saya. Enggak, iya. Okay. Begitu Pak pendapat saya. Baik. Ya. Jadi mengurangi penghasilan ya Pak ya. Oke. Lalu menurut apakah di kelompok Bapak sempat memikirkan tentang kalau begitu bagaimana memahami Sabat ini? Sempat belum. bisa? Oh belum. Oke, baik. Baru sampai mencoba menganalisis permasalahannya ya. Mari berikutnya, kelompok mana? Silakan. Kalau dari hasil diskusi Bapak Ibu. Sorry. Oke. Dari diskusi hasil diskusi kelompok kami sendiri, kami dapat 2 kesimpulan. Yang pertama, itu kalau misalnya ada orang yang benar-benar kerjanya full gitu akhirnya dan pada hari Sabtu atau pada hari Minggu nggak bisa beribadah. Yang pertama, dia bisa mengkhususkan hari lain yang memberikan waktu untuk beribadah. Walaupun itu di luar hari Sabtu atau hari Minggu. Nah yang satunya lagi, jadi walaupun kerja di hari Sabtu atau hari Minggu pasti kerjanya kalau kebanyakan menurut kami tidak benar-benar 24 jam itu benar-benar full bekerja. Berarti dalam hari itu harus tetap ada waktu yang dikhususkan untuk beribadah. Entah itu malam, apalagi sekarang kan kita terbantu dengan adanya ibadah online. Jadi tidak harus pergi ke gereja untuk beribadah, bisa lewat online. Yang penting pada hari itu ada waktu sedikit yang dikhususkan untuk beribadah. Kalau dari tim kami, kita sih mikirnya untuk zaman sekarang nggak bisa menentukan Sabat itu dari harinya. Asal ada hari waktu yang dikhususkan untuk memang beristirahat dalam artian beribadah. Karena istirahat dari pekerjaan aktivitas jasmani. Oke. Pak, kebetulan saya lagi baca buku Pak. Ini The Inventive Kingdom, dia bicara mengenai Sabat. Jadi dia bicara 2 macam Sabat, yaitu physical and spiritual rest. Jadi Sabat itu adalah rest, baik secara fisik maupun secara spiritual. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah hari Minggu tidak boleh bekerja, saya pikir sih yang penting kita bisa mencari waktu untuk kita mengambil rest secara spiritual dan juga secara fisikal. Jadi untuk
beristirahat secara penuh adalah untuk mengkaitkan pikiran kita pada Kristus dan masa depan yang Dia berikan kepada setiap kita yang mengikuti Dia. Jadi sabat itu merupakan sikap hati dan harus balance antara spiritual dan juga fisik, Pak. Itu dari kami. Oke, terima kasih. Saya aja deh. Oke, boleh, silakan. Tadi kita diskusi juga sih kayak apa kalau hari Sabat tuh pasti mungkin ada yang kerja hari Sabtu atau Minggunya, tapi kita itu sebagai kita kan waktu punya 24 jam. Kita kerja nggak mungkin 24 jam juga, jadi kita pasti bisa ngeluangin waktu kita setidaknya beberapa menit untuk kita kayak saat teduh dan berdoa sama Tuhan gitu sih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita juga ada di ya online ya, entah Zoom atau YouTube. Silakan, saya senang menolong ini. Nah, mari kita lihat dari saudara kita Meli mengatakan Sabat adalah hari kita lebih berfokus kepada Tuhan dengan melakukan kegiatan kerohanian. Walaupun tiap hari pun kita fokus pada Tuhan dan mengistirahatkan tubuh dari segala rutinitas. Apakah ada yang lain? Kalau ada yang lain boleh ditayangkan, tentunya tidak. Oke. Nah, baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, terima kasih kita bersama-sama sudah mencoba memberikan pandangan. Minta tolong operator kembali kepada slide yang sebelum ini, berikut sebelumnya lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menurut saya yang perlu dicermati berbicara soal Sabat ya, kita perlu mencoba sekali lagi memahami firman Tuhan itu harus dua hal. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan teks. Teksnya bunyinya apa? Dan teks yang terkait dengan ini hukum Tuhan yang keempat adalah Sabat. Itu teksnya. Teksnya tentang Sabat. Tapi yang kedua yang harus dipahami adalah konteks. Konteks teks itu muncul. Itu seperti apa? Maaf, kita seringkali banyak orang Kristen yang asal comot kitab suci. Lalu kemudian soal diterapkan begitu saja. Lalu untuk menghakimi orang. Bapak Ibu, kita perlu mencoba mendekati firman Tuhan dengan dua hal. Teks dan konteks. Karena dari situlah kemudian orang mencoba memahami apa sih yang ada di dalamnya. Lalu menginterpretasikannya dan merevansikannya dalam konteks kita. Ingat loh ya, Martin Luther sebagai bapak gereja kita, tokoh reformator gereja mengatakan, Alkitab bukan kuno dan modern, tapi Alkitab adalah kekal. Itu artinya bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab suci dan Alkitab itu bersifat kekal. Karena apa ini berbicara soal bagaimana kita memahami sabda Tuhan. Nah, kembali kepada teks kita, topik kita yaitu Sabat. Sabat itu adalah Bapak Ibu sekalian lebih berbicara tentang istirahat. Tadi kelompok yang paling belakang saya sependapat dengan pandangan penulis buku apa tadi. Jadi kalau berbicara soal Sabat harus dilihat bahwa ini bukan menyangkut soal waktunya ya saja. Tetapi kita perlu sekali lagi kacamata kita kacamata orang abad 21 ya. Yang melihat bahwa ini perlu dilihat Sabat di samping itu berbicara soal ketetapan Sabat itu sendiri, tapi juga makna apa sih Tuhan memberikan itu. Maknanya adalah supaya manusia itu beristirahat. Beristirahat dari apa? Beristirahat dari konsumerisme. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenapa Tuhan memberikan supaya manusia itu melakukan Sabat? Ini dalam rangka orang supaya tidak menjadi konsumeris. Orang-orang agraris pun juga bisa kan menjadi sangat konsumeris dan pengen supaya mendapatkan terus lebih banyak orang mencari nafkah tidak salah. Tapi ketika orang sampai kepada sikap yang bersifat konsumerisme, itu berarti kerakusan itu yang menjadi masalah. Ya. Yang kedua adalah orang beristirahat dari kecemasan. Orang bekerja itu kan untuk bisa mencukupi kehidupan kita, betul? Siapapun kita.
Nah, maka maaf saya pakai bahasa Jawa ya. Orang itu kemudian ngongso, memaksakan diri untuk mengerjakan banyak hal. Tapi di balik itu sebetulnya adalah kecemasan. Tapi juga orang perlu Sabat itu beristirahat dari pekerjaan. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa kita ini manusia. Kita ini bukan mesin. Kita ini bukan robot. Tapi seringkali kita itu tidak adil terhadap tubuh kita sendiri. Kita itu tidak bisa menghargai tubuh kita. Orang bekerja keras, jelas itu firman Tuhan katakan. Bahkan dikatakan orang yang tidak bekerja janganlah engkau makan, kata Rasul Paulus. Tetapi orang perlu betul-betul tahu bahwa kapan dia harus bisa mengatakan cukup dan mengatakan untuk bekerja. Ya? Nah ini, tetapi juga Bapak Ibu, Sabat itu hakikatnya adalah istirahat bagi alam semesta. Inilah yang membuat saya sangat takjub bahwa 10 perintah Allah ketika berbicara tentang Sabat itu bukan hanya berbicara soal ini menyangkut relasi dengan Tuhan. Tapi ini ada menyangkut manusia relasi dengan dirinya sendiri. Ketika orang bisa mengistirahatkan dirinya. Bapak Ibu, saya rasa orang perlu untuk mengambil waktu untuk beristirahat. Ya. Untuk rest, ya, berhenti, hening di hadapan Tuhan. Ya. Tapi juga dari berbagai macam kehidupan yang sangat hiruk pikuk ini. Ya. Lalu kemudian juga Bapak Ibu sekalian adalah Sabat itu membawa untuk kita bisa beristirahat dari alam semesta. Kita ini menjadi bagian daripada kosmos ini. Misalnya kita belajar dari saudara kita ya, Hindu di Bali, ketika mereka merayakan Hari Raya Nyepi itu. Itu dampaknya terhadap alam semesta itu luar biasa. Nah, jadi kalau kita coba lihat berbicara soal Sabat, soal istirahat, itu ada dalam ajaran agama apapun. Ya. Di dalam kejawen, ya, falsafah kehidupan Jawa pun juga mengenal itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini berbicara soal bagaimana kita membangun keharmonisan dalam kehidupan ini. Next. Kembali yang tadi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ini yang memang perlu coba diinterpretasikan ulang, ya. Jadi bahwa hakikat Sabat adalah istirahat. Itu ada yang penting bagaimana orang mengambil jeda dalam perjalanan hidup untuk berefleksi. Saya senang tadi kelompok-kelompok mengatakan, loh bukankah dalam kehidupan sekarang pasca pandemi, orang itu bisa beribadah kok kapanpun, betul? Di tempat di mana kita nyaman, wong kita tuh kalau bergereja itu ada gereja yang dekat aja carinya yang jauh. Karena kita menjadi bagian daripada itu kan. Nah, tapi toh juga dengan live streaming, dengan rekaman YouTube, itu kan orang tetap bisa beribadah. Dan tadi juga saya senang kelompok-kelompok yang tadi mengungkapkan bahwa ya tapi toh itu pun seandainya kita mau mengatakan itu hari Minggu, kan tidak selalu. Dan tidak berarti 24 jam kita bekerja. Ya. Nah ini yang menurut saya perlu. Yang penting orang membuat untuk jeda dan berefleksi. Bapak Ibu saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Sokrates. Ketika Sokrates mengatakan bahwa hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak patut dijalani. Sekali lagi, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak patut dijalani. Sebetulnya ketika Tuhan memerintahkan supaya manusia ini mengambil Sabat, istirahat, itu dalam rangka itu. Ketika Sokrates mengatakan bahwa hidup yang tidak direfleksikan, itu artinya hidup untuk berhenti. Refleksi itu berarti mencoba menengok ke belakang. Dan Sokrates mengatakan hidup itu tidak patut untuk dijalani. Jadi hidup ini tidak hanya sekedar pokoknya jalan terus begitu ya. Enggak. Tapi orang perlu untuk jeda, berhenti sejenak. Lalu mencoba merefleksikan segala apa yang sudah terjadi, yang dialami, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Yang kedua adalah bahwa jeda adalah kehidupan itu sendiri untuk membuat keseimbangan hidup. Bapak Ibu, nampaknya kita mulai malam ini mulai menyadari hendaknya ya. Kalau kita jeda, berhenti sejenak, jangan katakan iman-iman ya, kehidupanku jadi membuang waktu sia-sia. Loh, kalau Anda mengambil waktu untuk beristirahat, itu ya kehidupan.
Jadi jangan dikatakan bahwa hidup itu ya kalau saya bekerja, saya belajar bagi yang pelajar maupun yang mahasiswa. Enggak. Orang beristirahat itu adalah bagian juga dari hidup. Ini yang perlu kita lihat ya. Jadi Sabat itu harus dilihat ini bagian daripada hidup yang Tuhan mau inginkan supaya kita menyadari betapa pentingnya jeda itu. Yang ketiga Bapak Ibu dalam interpretasi ulang adalah bahwa Sabat mengajarkan supaya manusia menghargai atau melihat nilai atau value kemanusiaan yang memiliki keterbatasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara sekalian, sebetulnya Sabat juga mengingatkan kita bahwa manusia itu terbatas. Manusia tidak bisa kemudian terus diforsir. Manusia perlu menyadari bahwa oh ya saya ciptaan yang terbatas. Jadi Sabat itu juga dalam rangka Allah mau mengingatkan bahwa nilai kemanusiaan kita di dalamnya ada keterbatasan. Kita itu kan seringkali menjadi, maka dosa Adam itu karena apa sih? Karena ingin menjadi Allah. Ingin menjadi Allah itu dalam rangka apa? Pengen dia yang menentukan segalanya, menguasai segalanya. Dia lupa bahwa dia itu ada ciptaan. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian kita diingatkan kembali. Next apakah masih ada? Saya coba. Habis ya? Oke. Baik. Nah Bapak Ibu sekalian inilah interpretasi menurut saya Sabat yang perlu coba untuk dipikirkan bersama. Nah silakan kalau masih ada pertanyaan, komentar atau apapun yang Bapak Ibu hendak sampaikan silakan. Oh ada, oke. Ya dari kita Julius. Oh Pak Julius ya. Maka sebenarnya setiap hari kita bisa melakukan Sabat. Betul Pak, saya setuju. Sabat itu tidak harus terikat pada, ya sekali lagi tentunya konteksnya ya, kepada hari Minggu saja. Karena sekali lagi tergantung pekerjaan. Nah ini berbicara soal bagaimana sekali lagi soal rest. Ya, soal istirahat. Begitu ya. Oke. Mau nanya Pak, kan hukum Musa kan tulis kuduskan hari Sabat. Tapi bingung waktu di kisah Yesus itu kenapa Yesus itu melakukan sebuah kegiatan itu selalu di hari Sabat. Kayak menyembuhkan, makan, dan macam-macam lah. Kenapa dia itu yang buat tapi dia yang melanggar itu. Okay. Dan sampai sekarang saya juga masih bingung gitu. Sebetulnya ya pantas saya sih orang Farisi itu bilang, kok kenapa kamu anak Allah tapi kamu melanggar gitu. Okay. Yes. Ya itu aja sih. Oh terima kasih justru Bapak bertanya ini. Bapak Ibu inilah justru yang diajarkan dan diteladankan Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi sudah saya katakan bahwa Sabat sebagai hukum Tuhan itu mengalami distorsi. Siapa yang melakukan? Para ahli Taurat. Yang justru menambahkan banyak hal lalu kehilangan esensinya. Sehingga Yesus mengatakan loh sebetulnya itu Sabat untuk manusia atau manusia untuk Sabat. Nah ini ya, itulah yang perlu coba dilihat. Maka Bapak Ibu kalau kita sebagai pengikut Yesus kita harus sadar loh ya. Bapak Ibu, saudara dan saya, kita mengikuti Tuhan yang memiliki pemikiran yang sungsang. Pemikiran yang menjungkir balikkan apa yang selama ini dipandang sebagai satu kebenaran. Karena apa? Menurut hukum Sabat orang kalau Sabat ya sudah enggak boleh melakukan apa-apa termasuk menolong orang yang sakit. Coba Pak misalnya ya Pak, ini dibayangkan ditarik ke sekarang. Misalnya anggota keluarga Bapak tiba-tiba sakit pada hari Sabat. Nguling-nguling perutnya, wah saya teriak-teriak. Apa yang Bapak lakukan? Menurut saya sangat naif kalau Bapak mengatakan ini kan hari Sabat. Jadi ya sudah,
kita berdoa saja begitu ya. Ya bablas Pak nanti. Itu yang dikritik oleh Yesus. Kenapa kalau ada orang yang sakit tidak boleh lebih ditolong? Bahkan Yesus sampai menurut saya ekstrim ya. Yesus itu menurut saya Tuhan yang sangat kontroversi. Bahkan seandainya dikatakan seandainya ada domba yang hilang pun masuk gembala ini tidak ngambil sih, tidak mencari. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi nampaknya di mata orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus ada orang yang melanggar hukum Taurat. Justru Yesus mau mengembalikan hakikat hukum Taurat itu. Karena apa? Orang-orang Farisi, Saduki, mereka justru orang-orang yang tidak memahami hakikatnya. Seolah-olah adalah hukum Taurat ini, hukum Sabat adalah soal boleh dan tidak boleh. Tetapi nilai kemanusiaan, nilai kalau itu kepada binatang, nilai kebinatangan itu kemudian dikalahkan oleh karena boleh dan tidak boleh. Apakah ini cukup menjawab Bapak? Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus melihat kepada esensi hukum ketimbang aturan hukum agama itu sendiri yang didefinisikan boleh dan tidak boleh. Semoga ini menjawab. Ada pertanyaan yang lain mungkin muncul. Tanya mengenai sabat dalam pengertian yang lebih luas. Ya. Di hukum Taurat kan dijelaskan juga ada tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan ya, Yes. di mana di tahun Yobel itu berarti budak dilepaskan dan sebagainya gitu Pak. Nah kalau dalam konteks masa kini itu bagaimana? Ya, terima kasih Terima kasih. Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara soal tahun Yobel ya itu akan tahun pembebasan. Sebetulnya ini juga memiliki esensi Sabat itu sendiri ya. Jadi, nah yang menurut saya menarik daripada ajaran tahun Yobel ya sebagai tahun pembebasan adalah sebetulnya Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang ada dalam situasi bahkan mungkin dalam sebuah rentang kehidupannya itu mungkin tidak menyenangkan. Justru tahun Yobel itu memberikan pengharapan bahwa akan ada pembebasan. Itu intinya Pak. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, maka jangan kita kalau seandainya terhadap orang lain, bawahan dan sebagainya, lalu mentang-mentang begitu ya. Jadi sudah ini tindas sampai dengan perusahaanku bangkrut begitu. Nah, menurut saya tidak bisa begitu misalnya ya, itu konteksnya kalau misalnya dalam dunia usaha. Tapi justru tahun Yobel mengingatkan kita bahwa seandainya itu pun ada hal-hal yang tidak pas begitu ya, ketidakadilan dan sebagainya, ingat itu ada masanya. Ada kesempatan orang untuk mendapatkan pembaharuan dalam kehidupannya. Tapi sekaligus itu menjadi refleksi bagi siapapun. Begitu ya. Nah semacam itu. Jadi itu Pak menurut saya ada tahun pembebasan, tahun Yobel ini yang diberikan dengan segala rentang waktu. Nah itu juga akan menolong bagi kita menurut saya sebagai siapapun lah kita ya dalam kehidupan kita. Ya, kalau misalnya ya punya apa asisten rumah tangga begitu ya, kita berikan tidak juga kesempatan juga dia untuk ya beristirahat, untuk mempunyai kesempatan untuk itu. Nah hal semacam ini yang menurut saya perlu kita cermati, sehingga apa yang disebut dengan keadilan kasih itu menjadi nyata, begitu ya. Nah itu, apakah ini cukup menjawab Bapak? Baik, terima kasih. Ada yang lain? Oke, baik. Ini Liana Purnama mengatakan bagaimana dengan saudara seiman kita dari aliran gereja Advent? Apakah pemahaman Sabat bagi mereka bagaimana menurut saya? Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian dan Bu Liana Purnama. Jadi kalau kita coba cermati, memang sih kalau berbicara soal hari Sabat, saudara-saudara kita dari gereja Advent memang punya pemahaman yang berbeda dengan kita. Bahkan tidak hanya soal Sabat, tetapi juga menyangkut soal cara baptisan ya, baptisan. Lalu juga soal tatanan kependetaan ya, mereka kan pakai letnan kolonel begitu ya, seperti itu. Lalu kemudian juga tentang larangan. Ya, misalnya minum teh dan sebagainya, sebagaimana di Perjanjian Lama itu banyak sekali diikuti oleh saudara-saudara kita dari gereja Advent. Nah,
pertanyaan menurut saya adalah hendaknya mengingatkan kepada setiap kita bahwa memang ada perspektif yang berbeda. Itu yang harus kita terima. Dalam artian begini, berbicara soal sabat tentunya kita harus melihat loh ya, keragaman yang ada perspektif. Tapi setidaknya apa yang saya sampaikan tadi, itulah yang menurut saya kita yang ada dalam gereja-gereja mainstream ini, kita punya pemahaman yang sedemikian, yang memang berbeda dengan saudara kita Advent yang cenderung untuk memang mengikuti sabat itu di hari Sabtu dengan segala strik yang ada. Begitu. Nah menurut saya yang bisa dilakukan dalam semangat oikumenis, ya oke, biarlah saudara kita yang punya pemahamannya tersendiri, kita punya tersendiri. Dan kita respect. Karena contoh misalnya, tidak hanya secara Advent ya. Contohnya saja Bapak Ibu sekalian yang menyangkut soal misalnya yang baru-baru ini kita rayakan, Paskah. Kita semua Paskah dulu ya, pada hari yang sama begitu. Tapi Bapak Ibu sadar, saudara kita ada gereja ortodoks itu seminggu setelah kita Paskah loh. Apa kita lalu akan mengatakan, wah yang paling benar adalah, menurut saya kok tidak bisa begitu. Ya, tetapi harus melihat bahwa ada berbagai macam keragaman perspektif tentang kehidupan kita mengikut Yesus. Yang penting ada kembali, yang mana sih yang kita imani dengan kita respect. Ya, nah itu saja Bapak Ibu yang menurut saya yang perlu kita bersama-sama pahami ketika menjumpai perbedaan-perbedaan. Begitu. Misalnya Bapak dan Ibu dan saya sudah beda loh soal baptisan. Saya berasal dari GKMI Mennonite yang tidak membaptis bayi. Tapi kan GKI kan membaptis bayi. Tapi apakah kemudian saya harus memaksakan Bapak Ibu? Ya enggak juga biar bisa begitu. Ya, masing-masing punya konteks latar belakang sejarah. Tapi bagaimana kita bisa respect, kita bisa saling membangun, begitu kan? Nah, hal inilah menurut saya kehidupan oikumenis memperkaya tentang pandangan-pandangan yang memang berbeda secara teologis. Begitu Bapak Ibu, dan khususnya untuk pertanyaan dari Bu Liana tadi. Sekali lagi, apakah masih ada? Jikalau tidak ada, maka saya kembalikan kepada